Jangan dibiarkan pemerintah daerah berkeliaran dengan dana DAO untuk P3K. Itu untuk P3K, kita berjuang mati-matian, tapi kok diselewengkan, kok diam aja pemerintah pusat. Ini masalah honorer yang dijanjikan oleh Pak Presiden, 1 juta. Mana hanya 500.000, itu pun masih menuai masalah di daerah. Banyak bupati, wali kota, dan gubernur yang tidak menggunakan dana P3K dengan baik. Pada prinsipnya sebetulnya Pak Menteri, kami pun ingin memberikan tepuk tangan. Bukan hanya orang PBB. Kalau orang luar negeri saja bisa memberi tepuk tangan, kenapa kita tidak? Tetapi memang kenyataannya kami tidak bisa memberikan tepuk tangan itu untuk saat ini. Ya, karena memang kenyataannya yang terjadi di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang Pak Menteri paparkan di PBB sana. Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena mereka merasa hebat ya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI. Apalagi kami yang turun ke bawah, kami lihat air mata rakyat masih hari ini masih ada, Pak. Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Karena apa? Masih banyak contoh persoalan di dunia pendidikan masih saat ini masih sangat banyak. Ya, kalau kita mau paparan satu-satu makan waktu sampai malam, Pak Menteri. Contoh saja hari ini kita dipaparkan lagi dengan laporan-laporan ada penyesuaian program, penyesuaian anggaran. Seakan-akan kementerian ini tidak punya prinsip. Pada saat kami melakukan rapat panja, konsinyering, semua program sudah Anda paparkan dengan data-data, dengan dana-dana, dengan biaya-biaya. Tapi kenapa sekarang berubah lagi? Kegiatan-kegiatannya dirubah-rubah dengan anggaran yang berbeda-beda, dengan alasan. Bahkan kalau tadi saya hitung, Pak Menteri itu di pendidikan tinggi, coba dihitung baik-baik. Itu ada selisih lagi, saya tidak tahu apa saya yang salah hitung, Pak, tapi saya sudah berulang kali hitung. Ada selisih sekitar 7 miliar. Apa 7 triliun ini? Saya bingung ini jadinya. Ada 34 triliun, berarti 7 triliun. Saya sampai tanya teman-teman, ini bagaimana nih? Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat, Pak. Karena kalau kami bodoh, pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat. Itu sudah pasti. Karena kami itu berbicara dengan data yang ada, program ada, anggaran ada, dirasakan oleh rakyat atau tidak. Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami Anda tidak berhasil. Orang luar negeri boleh tepuk tangan karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kita yang di negeri ini, kita yang tahu, kita yang rasa. Banyak sekali persoalan. Tadi sudah diangkat oleh beberapa teman saya mengenai persoalan P3K. Sampai hari ini, Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong, Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu, apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita tuh harus bangga dengan Anda seperti itu, Pak Menteri? Ya, kemudian saya juga hari ini mau mengatakan kepada Pak Menteri, saya sudah bosan bicara seperti ini. Karena apa? Saya pernah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan saya minta data realisasi anggaran APBN 2021-2022. Seperti yang dikatakan Pak Ferry tadi, mana Ibu Inspektorat Jenderal? Mana laporannya untuk kami? Janjinya mau tertulis, mana? Pak, sebentar lagi kami semua ini akan mengadakan reses. Dan kami itu reses bukan jalan-jalan, Pak Menteri. Kami jalan-jalan ke daerah pemilihan kami. Dan apa yang kami bawa? Ketika kami bangga, oh kami sudah ketok sekian triliun 2021, 2022. Tahu nggak rakyat bilang apa? Mana? Jadi saya minta dengan tegas hari ini, Pak Menteri, tolong
data realisasi APBN yang kita pernah minta itu diberikan. Semua program kerja, termasuk dana transfer ke daerah, saya rasa itu tidak perlu ditutup juga oleh kami anggota Dewan. Karena setelah kami setujui baru dana transfer itu ditransfer. Terus kenapa kami tidak diberi datanya? Supaya kami juga bisa lihat pemerintah daerah kami itu menggunakan APBN itu dengan bertanggung jawab atau tidak. Itu yang kedua. Dana-dana pendidikan, dana BOS, BOP, PAUD. Banyak anak-anak PAUD yang ketika saya turun di bawah, orang guru-gurunya ibu kami tuh nggak dapat apa-apa, Bu Anita, kami hanya capek. Lah, kok di laporannya sekian banyak dananya ya? Jadi saya minta Pak tolong diberikan penjelasan. Ini tidak usah secara langsung tapi catatan sesuai dengan angka-angka supaya kami juga turun ke bawah pakai angka. Kita pakai angka aja sekarang ya. Kemudian itu tunjangan khusus guru di daerah terpencil Pak, masih banyak yang teriak nggak dapat 3-6 bulan. Ini kita mau marah atau kita mau kasihan, kita jadi bingung karena kami itu selalu gimana ya, ketika kami datang kami hanya melihat air mata guru-guru, kami juga jadi menangis jadinya. Ya, dan sakit hati kami ketika Anda dengan bangganya di PBB mengatakan ada 400 timbayangan. Kalau 400 timbayangan itu hanya mengacaukan anggarannya PBB, APBN ya, ngapain Anda bangga dengan itu Pak Menteri? Yang berikut, tunjangan profesi guru tolong diperhatikan Pak Menteri. Daratan Sumba, Daratan Timur masih banyak persoalan. Ya, terus PIP, kembali lagi, KIP, pertanyaan saya. Tahu nggak Pak Menteri, kira-kira berapa lagi anak miskin yang belum dapat PIP? Ya, tahu nggak Pak Menteri? Kira-kira berapa banyak lagi anak mahasiswa miskin yang belum dapat KIP? Pak Menteri tahu nggak? Jangan Anda bangga tapi Anda tidak tahu data real di bawah. Anggaran banyak, siapa yang sudah dapat, siapa yang belum dapat. Kenyataannya masih banyak masyarakat miskin, anaknya tidak bisa dapat PIP. Banyak mahasiswa miskin yang sampai saat ini menangis tidak dapat KIP kuliah. Lah terus program ini untuk siapa? Kan untuk mereka miskin. Seharusnya setambah tahun semakin banyak program yang diberikan, harusnya anak-anak yang miskin semakin banyak dong yang menjadi mahasiswa, yang menjadi sarjana. Ini masih banyak kok yang tidak bisa jadi sarjana karena tidak bisa merasakan KIP kuliah ini dengan segala macam aturan. Kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi? Jujur sama diri kita sendiri. Anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak? Jangan kalau dikurangin kita sedih, tapi waktu dikasih banyak kita tidak menggunakannya dengan baik. Kenapa saya mengatakan tidak melakukannya dengan baik? Karena sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah, baik transfer daerah, itu banyak persoalan. Mau masalah guru, sampai sekarang guru P3K yang sudah lolos P3K sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Saya kasih contoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi, kita lihat lagi dana-dana PIP. Nah, makanya kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar. Karena apa, kami Dewan kami sudah bilang setiap rapat banyak persoalan, lakukan pengawasan, laporkan kepada kami. Tapi kami tidak pernah didengar, ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot. Bahkan kami anggota pemangku kepentingan mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan?
Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud, orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Anda mengeluarkan Perseksjen yang dimana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang operator sekolah itu diperhatikan, karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi yang dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu. Nah, kementerian juga. Jadi kalau mau melakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Pak Ibu pimpinan, Bapak Ibu pimpinan, kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Gak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk sekian kalinya, karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Anda mau nggak sebagai Menteri diverifikasi oleh Dikbud, oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh Presiden, harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh Presiden yang baru. Semoga Presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon 1 yang sudah ada ini, tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan, Anda mungkin sebentar lagi habis, atau Anda lanjut, saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini, apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali, kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan, bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih itu adanya di Dapodik sekolah. Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyat kah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin Perseksjen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat Perseksjen, tidak pikir masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau kita turun, kita buktikan, kita tanya, jangan sama kepala dinas, tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa dapat jawabannya. Kalau Anda hanya turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat, turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong, nama ada, SK ada, uang nol sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun, karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri, stop dan bertobat kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih pimpinan.
Ibu Pimpinan dan Bapak Menteri, kami dari fraksi Partai Demokrat pertama-tama mengucapkan selamat untuk pemerintahan yang baru. Semoga ada semangat baru, ada kekuatan baru, dan ada terobosan-terobosan baru, apalagi untuk kami di daerah 3T, supaya daerah 3T tidak tertinggal, terluar dan terbelakang, tetapi bisa menjadi terkemuka dan terkenal. Itu kerinduan kami daerah 3T. Oleh sebab itu yang pertama kepada Bapak Menteri Pendidikan, sebentar Pak, salah sebut nih. Ya, Bapak Menteri Mendikdasmen ya, Mendikdasmen. Saya sangat bersyukur dengan pendidikan bermutu untuk semua. Dan doa kami Pak, semoga pendidikan bermutu untuk semua ini betul-betul terlaksana dengan baik sampai ke tingkat daerah, khususnya daerah 3T. Karena kita ketahui selama ini bahwa persoalan di daerah 3T masih sangat kompleks. Kalau kita bicara soal prasarana dan prasarana sekolah, masih banyak yang hancur. Oleh sebab itu kenapa Komisi 10 meminta kalau bisa pembangunan sekolah, sarana prasarana sekolah itu ditarik kembali dari PUPR, diberikan kembali kepada Komisi 10, karena kamilah yang mengetahui paling banyak berapa sekolah-sekolah di daerah kami yang betul-betul rusak parah. Bahkan masih ada sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang Pak, tapi isinya manusia. Itu sangat menyakitkan sekali, apalagi menurut saya sebagai daerah yang 3T, saya rasa ini tidak adil. Dan ini sudah saya berulang kali saya katakan kepada para menteri yang terdahulu. Saya berharap dengan pemerintahan yang baru, dengan Pak Menteri, saya berharap rubahlah wajah-wajah ruang kelas yang layaknya binatang itu, tetapi betul-betul bisa layak untuk ditempati oleh anak manusia. Apalagi mereka tertinggal dan terbelakang, mereka penuh dengan harapan-harapan dengan pemerintahan yang baru. Yang kemudian saya juga memohon semoga dengan pendidikan yang bermutu ini Pak, kalau kita melihat masih ada data, memang ini data 2023. Untuk tingkat SD saya bicara soal angka putus sekolah Pak. Untuk anak yang tidak sekolah itu datanya ada masih dari 23 juta siswa untuk SD saja itu masih ada 0,67%, ya ada 160.368 siswa yang tidak sekolah. Ini yang tidak sekolah, kita belum bicara lagi yang putus sekolah. Yang putus sekolah, data terakhir BPS itu 2015 memang ada 58.000. Nah untuk SMP masih ada 6,93% atau 698.000 siswa yang tidak sekolah, dan yang putus sekolah masih ada 271. Untuk SMA lebih tinggi lagi Pak, masih ada 21,61%. Artinya dari 5 juta siswa SMA masih ada sekitar 1.162.000 siswa yang tidak sekolah. Itu yang tidak sekolah, masih ada lagi yang putus sekolah. Inilah sebetulnya kegagalan sebetulnya yang kita melihat, bahwa pemerintah mengatakan, kita semua selalu mengatakan bahwa pembukaan undang-undang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat pasal 31 ayat 2 ayat 3, meningkatkan keimanan, ketakwaan dan serta akhlak mulia dalam rencana mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi pertanyaan kami dari Demokrat, kenapa masih banyak anak yang tidak sekolah dan masih banyak yang putus sekolah? Inilah PR besar untuk Pak Menteri yang baru ini, ya, menyelesaikan PR-PR yang belum diselesaikan oleh pemerintahan yang kemarin. Dan tujuan kita semua adalah pendidikan bermutu untuk semua betul-betul tercapai dengan baik. Oleh sebab itu Pak, sekali lagi saya mohon perhatikan angka-angka putus sekolah dan anak-anak yang tidak sekolah ini. Yang berikut Pak, saya juga mau sangat setuju dengan asta cita Kabinet Merah Putih. Semoga ini betul-betul bisa memperkuat pembangunan sumber daya manusia khususnya daerah 3T. Lagi-lagi 3T Pak. Ya, karena memang semua program baik, semua anggaran kita setujui, tapi yang terjadi adalah selamanya daerah 3T tidak bisa menikmati apa yang selalu dibangga-banggakan oleh kita di pusat.
Contoh saya sudah katakan tadi, salah satunya sarana prasarana. Kemudian kesejahteraan guru-guru, Pak. Ada sertifikasi guru, tetapi ada juga sertifikasi yang ditahan-tahan oleh pemerintah. Saya tidak tahu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi kayaknya itu pemerintah daerah. Nah, artinya saya mohon ketika program ini dijalankan, tolong juga pengawasannya ditingkatkan, Pak. Ya, apapun yang Bapak putuskan di tingkat pusat, tolong pengawasan sampai ke tingkat daerah harus menjadi prioritas, karena tidak ada gunanya kita bicara program dan anggaran banyak kalau pengawasannya lemah. Nah, ini yang terjadi selama ini. Kemudian saya juga mohon, Pak, ketersediaan guru-guru di daerah pedalaman. Masih banyak daerah pedalaman yang tidak ada guru karena terlalu jauh. Dan ketika saya tanya, ada beberapa guru yang betul-betul memang luar biasa. Mereka walaupun di pedalaman, tapi mereka mau mengajar melewati jarak yang terlalu jauh, berkilo-kilo, ratus-ratus kilo, lewati sungai, lembah yang cukup curam, tetapi mereka menjalan. Maksud saya adalah tolong juga diperhatikan kesejahteraan guru-guru di tingkat pedalaman. Mungkin gajinya tidak bisa disamakan sistem kinerjanya, Pak. Guru-guru yang di kota masa disamakan dengan guru-guru yang mengajar di pedalaman. Yang di kota bangun pagi naik mobil sampai mengajar selesai. Tapi yang di pedalaman mesti naik perahu, turun lembah, segala lewat sungai, lewat apa? Kalau kita NTT mengatakan lewat kali yang besar. Mesti tunggu kalau musim banjir, mereka mesti tunggu dulu. Kadang-kadang ada guru yang hanyut terbawa banjir. Maksud saya beri penekanan kepada guru-guru yang di pedalaman. Apa yang kita mau melakukan untuk mereka? Paling tidak ada perhatian pemerintah secara khusus untuk mereka di pedalaman. Paling tidak diberi reward atau apa, Pak. Mungkin gajinya dibedakan dengan guru-guru yang enak-enak saja di kota. Artinya kalau guru-guru di kota kan tinggal jalan, tapi di sana itu susah sekali. Nah, saya mohon penekanan itu, Pak. Kemudian saya juga minta kita masih tetap mesti memberikan keadilan kepada guru-guru swasta. Sampai saat ini, Bapak, guru-guru swasta masih tetap berteriak mohon keadilan karena mereka juga sudah mengajar anak bangsa cukup lama, tetapi ketika mau bicara soal P3K mereka tetap dibedakan. Ternyata ketika kita melihat bahwa ada di Permendagri 348.5 bahwa setiap guru-guru yang akan mengikuti P3K mesti mendaftar melalui instansi pemerintah. Nah, jadi ketika mereka daftar di sekolah negeri, maka ketika mereka lulus, mereka harus mengajar di sekolah negeri. Nah, bagaimana dengan sekolah swasta yang awalnya mereka mengajar di situ, tapi mereka tidak bisa kembali ke sekolah itu? Nah, ini menjadi kekosongan di sekolah-sekolah swasta. Mohon Pak Menteri, Bapak-Bapak Menteri yang baru, tolong masalah-masalah ini mungkin dibicarakan lagi dengan Kemendagri. Apakah ada pasal-pasal atau keputusan Menteri yang harus dirubah supaya bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik siswa maupun guru-guru maupun sarana prasarana pendidikan. Kemudian saya juga mohon, Pak, semoga pendidikan untuk semua, pendidikan bermutu untuk semua ini, terutama layanan pendidikan inklusif. Bapak Ibu, di pedalaman banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah, Pak, karena orang tuanya takut anaknya diperkosa di tengah jalan. Terlalu jauh jarak antara sekolah dengan tempat tinggal mereka. Akhirnya orang tua, siapa yang mau melepaskan anaknya kalau pergi sekolah ternyata diperkosa di jalan. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua, karena bagaimanapun mereka adalah anak bangsa yang tidak bisa kita lupakan. Walaupun mereka di pedalaman, tapi mereka punya hak yang sama karena ada undang-undang yang melindungi mereka. Jadi saya mohon Bapak Menteri yang baru betul-betul memperhatikan baik guru maupun siswa-siswa anak-anak yang ada di daerah-daerah pedalaman, Pak, karena mereka juga mempunyai hak yang sama untuk mengecam pendidikan di Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian untuk terakhir, sekali lagi Bapak Ibu, mohon juga untuk saya senang mendengar berita bahwa akan kembali ke ujian nasional. Ya, betul sekali kata saudara saya tadi mengatakan ini jangan terburu-buru, tetapi saya yakin pasti Pak Menteri bisa memberikan keputusan yang terbaik, karena memang kenyataannya sekarang banyak anak SMP, SMA lulus tetapi tidak tahu membaca.
literasinya jelek sekali. Nah, ternyata saya tanya, kenapa ya? Kok anak-anak tidak pintar tapi lulus? Ternyata katanya, kalau saya nggak salah ya, saya nggak tahu nih, ada Bu Sekjen, katanya kemarin itu diharuskan wajib lulus. Apakah itu benar? Kalau menurut guru-guru wajib lulus. Jadi pintar tidak pintar wajib lulus. Pantesan suruh baca nggak bisa baca. Nah, ini menjadi persoalan penting, Pak. Hati-hati karena bagaimanapun kita harus memberikan yang terbaik agar kualitas pendidikan anak-anak kita, khususnya di literasi, numerasi dan sains teknologi, itu benar-benar menjadi fokus kita bersama. Jadi kalaupun mereka lulus, mereka betul-betul pintar dan cerdas, bukan hanya sekedar lulus. Masih banyak lagi Pak Menteri mengenai, banyak sekali ada permintaan juga dari guru-guru untuk PMM yang kemarin diadakan, kalau bisa ditiadakan. Tapi masih ya kita serahkan semua kepada Pak Menteri yang baik saja bagaimana. Yang penting jangan menyusahkan guru-guru dengan program-program yang harus menggunakan data dan lain sebagainya macam. Akhirnya mereka kehilangan jam mengajar, hanya melelahkan para guru dan akhirnya tidak maksimal program ini. Mereka belajar baik, tapi mari kita kalau bisa kita lihat lagi Pak, apakah ini perlu dilanjutkan atau apa kita ganti dengan yang model lain, tapi harus tetap tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.